Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Nita Nurania Maisha, moderator dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan peluang bisnis dari 3 kota yang akan diperkirakan menjadi emerging metropolitan city. Pada kali ini, kelompok 1 memilih kota Batam dengan bisnis budidaya kepiting bakau. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Itzalina Izni, yang kedua ada Adinda Zamri, yang ketiga Wulan Arumandani, yang keempat ada Sheila Marceliana dan Fatima Azhar. Oke, selanjutnya yaitu dari data BPS Kota Batam ditampilkan bahwa Kota Batam memiliki 18.366 hektar hutan bakau, yang mana ini menjadi peluang yang sangat besar untuk bisnis budidaya kepiting bakau di Batam. Dan juga dari artikel Tempo yang kami dapatkan yang dirilis pada tanggal 1 Februari 2024 yang lalu, dapat disimpulkan bahwa budidaya kepiting bakau di Batam merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan, mengingat ekspor perdana kepiting bakau hidup ke Shanghai, Cina itu memperoleh total nilai sebesar 17 juta dan berat 120 kg. Dan juga di sana disebutkan bahwa kepiting bakau menjadi komoditas ekspor terbesar nomor 3 di dunia. Adapun SWOT dari budidaya kepiting bakau di Batam, yang pertama kami akan membahas terlebih dahulu kekuatan dan kelebihan dari budidaya kepiting bakau di Batam terlebih dahulu. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu ekosistem bakau yang kaya akan ketersediaan pakan. Pohon bakau menyediakan banyak makanan yang dibutuhkan kepiting, baik secara langsung ataupun pemberian makan ikan oleh masyarakat. Kepiting bakau sebagian besar memakan ikan-ikan kecil yang dapat ditemukan di seluruh habitat bakau. Kedua yaitu permintaan pasar yang meningkat. Adapun permintaan yang meningkat untuk produk-produk seafood, terutama kepiting, baik secara domestik maupun internasional. Yang ketiga yaitu posisi wilayah yang cukup strategis. Wilayah pesisir Batam menyediakan habitat alami yang cukup untuk kepiting bakau. Ketersediaan sumber daya alam ini dapat mendukung budidaya kepiting bakau. Selanjutnya, terdapat kekurangan atau kelemahan dari budidaya kepiting bakau di Batam. Yang pertama yaitu ketersediaan bibit terutama pada musim tertentu. Sulitnya mendapatkan bibit kepiting bakau merupakan faktor utama penyebab kelangkaan. Hal ini terutama terjadi pada musim-musim tertentu. Selain itu, kelangkaan bibit diperparah dengan kualitas yang memburuk, yang seringkali hanya menghasilkan beberapa bibit dengan ukuran yang bervariasi. Yang kedua yaitu terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam usaha budidaya. Budidaya kepiting bakau merupakan hal yang sangat baru bagi masyarakat, sehingga pengetahuan dan keterampilan dalam hal pembibitan, pembesaran, pemanenan, penanggulangan penyakit, dan perawatan pasca panen masih terbatas. Yang ketiga yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Pengembangan kepiting bakau membutuhkan ketersediaan modal, terutama pada saat investasi awal atau pemasangan infrastruktur utama. Masyarakat masih menghadapi kesulitan untuk mengakses lembaga permodalan resmi maupun informal. Selanjutnya yaitu ada opportunity. Yang pertama ada pasar lokal dan ekspor yang menguntungkan. Permintaan ini bahkan tidak pernah surut sepanjang tahun, menunjukkan potensi bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini membuka peluang besar bagi para pembudidaya untuk meningkatkan produksi kepiting bakau dan meraih keuntungan. Yang kedua yaitu nilai jual tinggi yang stabil. Permintaan yang tinggi dan pasokan yang terbatas menciptakan keuntungan besar bagi para pelaku bisnis kepiting bakau. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah dan kolaborasi strategis. Potensi besar budidaya kepiting bakau menarik perhatian banyak pihak ketiga, seperti perusahaan dan organisasi untuk menjalin kerjasama dengan masyarakat. Selanjutnya ada threats. Yang pertama yaitu ekosistem mangrove yang terancam. Ekosistem mangrove bukan hanya berakibat pada penurunan hasil tangkapan ikan. Lebih dari itu, kerusakan ini mengganggu keseimbangan lingkungan dan berujung pada berkurangnya sumber pakan kepiting bakau. Yang kedua yaitu ada ancaman anomali cuaca dan iklim. Kepiting bakau termasuk spesies yang sensitif terhadap perubahan cuaca, iklim, dan lingkungan.
Yang ketiga yaitu pentingnya legalitas pemanfaatan lahan. Pemanfaatan ekosistem mangrove untuk budidaya kepiting bakau meskipun dengan sedikit perubahan bentang alam dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Peluang usaha kepiting bakau. Peluang usaha budidaya kepiting bakau terbilang cukup menjanjikan, terutama karena tingginya permintaan pasar akan produk kepiting bakau segar dan berkualitas. Berikut adalah beberapa peluang bisnis kepiting bakau yang bisa dicoba sebagai usaha agar go to market. Yang pertama ada kuliner lokal. Kepiting bakau menjadi salah satu makanan yang populer di beberapa daerah, sehingga menjadi peluang untuk memasok langsung ke pasar lokal, restoran, atau pedagang makanan laut di industri kuliner. Permintaan kepiting bakau yang tinggi sebagai hidangan yang lezat dan bergizi memberikan potensi pasar yang sangat menjanjikan bagi para pembudidaya dan penjual. Kuliner kepiting bakau tersebut juga bisa dikembangkan melalui resep dan inovasi kuliner yang dapat menjaga daya tarik produk kepiting tersebut. Dengan memasarkan produk kuliner lokal secara strategis dan tetap menjaga kualitas makanan yang baik, sehingga dapat memperluas jangkauan bisnis dan memperoleh keuntungan yang signifikan dari peluang usaha tersebut. Yang kedua ada produk olahan. Selain menjadi salah satu kuliner lokal, kepiting bakau juga bisa dikembangkan menjadi produk olahan dengan berbagai variasi produk yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah pada produk olahan tersebut, seperti kepiting bakau kaleng, makanan beku, atau hidangan siap saji yang siap untuk dijual di pasaran. Dengan menjual produk olahan kepiting bakau, kita dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Selanjutnya yang ketiga ada ekspansi pasar. Permintaan terhadap kepiting bakau tidak hanya ada dalam negeri saja, tapi sudah masuk ke pasar internasional seperti negara-negara Asia dan Barat. Ekspor kepiting bakau segar atau yang sudah menjadi produk olahan menjadi salah satu peluang bisnis yang menguntungkan. Dengan menjual kepiting bakau ke luar negeri dapat memberikan peluang ekspansi bisnis yang menguntungkan dan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya yang terakhir ada pemasaran digital. Penggunaan media sosial dan situs web untuk mempromosikan produk kepiting bakau seperti memposting foto dan video kepiting bakau yang berkualitas, memberikan informasi keunggulan produk, serta menawarkan diskon dan promosi khusus dapat menarik perhatian calon pelanggan. Selanjutnya, 3 risiko terbesar pada bisnis. Yang pertama itu ada mortalitas larva pada tahap pembenihan, di mana risikonya berupa tingkat kematian larva kepiting bakau yang masih sangat tinggi, terutama pada stadia zoea dan megalopa. Nah, risiko yang kedua yaitu ada fluktuasi harga, di mana risikonya berupa harga kepiting bakau dapat berfluktuasi tergantung pada permintaan penawaran hingga tuntutan kualitas konsumen. Nah, yang terakhir itu ada risiko kondisi lingkungan tambah. Risikonya berupa cuaca ekstrim seperti badai dan banjir yang dapat mengganggu kondisi lingkungan dan mengakibatkan kematian kepiting dalam jumlah yang besar. Setelah kita mengetahui beberapa resiko yang kemungkinan akan terjadi, tentunya kita harus memikirkan cara untuk memitigasinya. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa cara untuk memitigasi dari 3 resiko tersebut. Untuk memitigasi resiko yang pertama, yaitu kita harus memperkuat pemantauan dan perawatan selama pembenihan, kemudian tambahkan gizi pada pakan larva untuk meningkatkan kelangsungan hidup, dan yang terakhir yaitu terus lakukan penelitian untuk mengatasi masalah ini. Jadi tidak hanya sekali penelitian, namun kita harus melakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian untuk memitigasi risiko yang kedua yaitu mencari pasar yang stabil, kemudian pengolahan dan penyimpanan kepiting harus memberikan inovasi yang lebih lanjut, dan terakhir yaitu membangun kemitraan dengan pedagang dan restoran. Untuk memitigasi risiko yang ketiga yaitu kita harus membangun infrastruktur perlindungan seperti tanggul atau kolam penampungan air. Sekian yang dapat kami paparkan mengenai peluang bisnis budidaya kepiting bakau di Kota Batam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.